بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. والمراد بالنشرة معاشر المستمعين أي حل السحر وكشفه عن المسحور وإزالته عنه. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى بعد أن ساق أبوابا تقدمت في التحذير من السحر وبيان خطورته. لكن إذا أصيب إنسان بسحر فما الطريقة الصحيحة لحله، وما الطرق التي يجب أن يحذر منها؟ لأن من يصاب بالسحر ويجد منه المعاناة والشدة والألم فإنه يبحث عن حل أو طريقة لحل هذا السحر والخلاص منه. فعقد رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان ما يتعلق في النشرة، وجاء الباب بهذا العنوان: باب ما جاء في النشرة. باب ما جاء في النشرة، وساق شيئا من الأدلة رحمه الله تعالى المتعلقة في هذا الباب. والنشرة لها طريقتان: طريقة شرعية وطريقة شركية. أما الشرعية فهي التي تكون بحل السحر بالذكر والدعاء واللجوء إلى الله وقراءة القرآن ونحو ذلك. والطريقة الشركية هي التي تكون فيها تعلق بالسحرة والشياطين وطلب عافية من جهتهم وبحسب إرشاداتهم وتوجيهاتهم. وقد أورد رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. قال: هي من عمل الشيطان. والمراد بالشيطان إبليس وأعوانه وجنوده. والمراد بالنشرة التي سئل عنها أي النشرة المعهودة التي كان عليها أهل الجاهلية وكانوا يصنعونها. فقال: هي من عمل الشيطان أي بواسطته، لأنهم يستعملون فيها أمورا فيها صلة بالشياطين، وابعة أيضا عن توجيهات الشياطين وإملاءات الشياطين لهؤلاء. فهذه محرمة، ولا يجوز أن يحل السحر عن المسحور باللجوء إلى السحرة وأهل الضلال والباطل، لأن هذا من باب علاج الضر بما هو أضر منه، وعلاج البلاء بما هو أشد منه. لهذا سئل عنها قال: هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان. قال: وسئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله، يعني يكره هذه النشرة التي هي من عمل الشيطان. والكراهة عند السلف يراد بها التحريم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali lagi masuk dalam pembahasan dari bab-bab dalam kitab Tauhid. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu bab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu bab ma ja'a fi nushrah, bab yaitu hal-hal yang berkaitan dengan masalah an-nushrah. Dan yang dimaksud dengan an-nushrah adalah menghilangkan sihir, menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir.
melepaskan sihir dari orang yang terikat dengan sihir. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala setelah beliau menyebutkan bab-bab yang sebelumnya, yang bab-bab tersebut berkaitan tentang sihir dan tentang bahayanya sihir. Dan kita tahu bahwasanya jika seorang terkena sihir, ya, apa yang harus dia lakukan? Apa solusi yang benar yang harus dia lakukan, dan apa jalan-jalan yang harus dia tempuh, serta jalan-jalan apa yang harus dia waspada darinya. Karena orang yang sudah terkena sihir, dia akan mengalami kesulitan, dia akan merasakan rasa sakit, ya, dia merasakan, ya, penderitaan. Oleh karenanya dia berusaha mencari jalan, ya, secepat apapun mana dia bisa terlepas dari sihir tersebut, bagaimana dia terhindar dari rasa sakit dan penderitaan yang dia rasakan. Oleh karenanya perlu kita mengetahui, ya, mana jalan yang benar dan mana jalan yang buruk. Karena orang kalau sudah sakit terkadang dia ingin cepat terlepas dari penderitaannya, maka dia menempuh jalan-jalan yang diharamkan. Bab ini, ya, kata Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala, bab ma ja'a fi nushrah, bab tentang nushrah, itu tentang bagaimana melepas sihir atau menghilangkan sihir. Ya, beliau menjelaskan apa yang berkaitan dengan permasalahan ini. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau membawakan di dalam bab ini, ya, beberapa dalil yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dan nushrah, ya, atau melepaskan sihir, tentunya secara akal kita tahu ada dua cara. Cara yang pertama yaitu yang syar'i, yaitu melepaskan sihir dengan zikir kepada Allah, dengan baca Al-Quran, dengan kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang benar. Adapun melepaskan sihir dengan cara yang syirik, ya, seperti dengan bantuan syaitan, berhubungan dengan syaitan, mendengarkan, ya, diktean-diktean syaitan, mendengarkan pengarahan-pengarahan syaitan, para dukun, ya. Ini adalah cara melepaskan sihir dengan cara yang syirik. Kemudian Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah membawakan hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ani nushrah. Rasulullah sallallahu ditanya tentang nushrah. Faqala hiya min amali syaitan. Kata Rasulullah sallallahu, nushrah adalah dari perbuatan syaitan. Yang dimaksud dengan syaitan yaitu iblis dan pasukannya dan anak buahnya. Adapun yang dimaksud dengan nushrah yang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu nushrah yang diketahui, yang sering dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Kemudian Rasulullah mengatakan huwa min amali syaitan. Nushrah tersebut merupakan pekerjaan syaitan, yaitu nushrah tersebut tidak terjadi kecuali dengan perantara syaitan, yaitu para dukun menggunakan melakukan hal-hal yang memiliki hubungan dengan syaitan dan mendengarkan arahan-arahan syaitan, ya, diktean-diktean syaitan, ya, kemudian terjadilah nushrah, terlepaslah sihir namun dengan cara yang haram. Maka ini adalah hukumnya haram. Maka harus berhati-hati dari model seperti ini. Meskipun penyakitnya sembuh, ya, tetapi kata Syekh ini merupakan bab, ya, menghilangkan suatu kemudaratan dengan kemudaratan yang lebih parah, ya, menghilangkan bala dengan, ya, penderitaan dengan penderitaan yang lebih berbahaya. Maka hukumnya adalah haram dan dia merupakan kesyirikan. قال وللبخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى. هنا أورد هذا الأثر أن سعيد بن المسيب وهو من علماء التابعين سئل، قيل له رجل به طب أي به سحر، وسمي السحر طبا تفاؤلا، يعني سمي المسحور مطبوب تفاؤلا، مثل ما يقال للديغ سليم. فقال رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، يحبس عن امرأته لا يتمكن من جماعها بسبب السحر، أيحل عنه أو ينشر؟ أيحل عنه يعني ما فيه من سحر وتعمل له النشرة؟ قال لا بأس بذلك، أي لا بأس بمعالجته بأمور مباحة، لا بأس بمعالجته بأمور مباحة، لا يجوز أن يحمل كلامه على ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعده من عمل الشيطان. ولهذا قال العلماء أن كلام ابن المسيب
محمول على نوع من النشرة لا محذور فيه، كمثلا الرقية بأسماء الله وكلامه، لا أن المراد بذلك حلها بالسحر، فحاشاه رحمه الله أن يجوز ذلك. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diriwayatkan dari Imam Ahmad, beliau pernah ditanya ya tentang masalah nusyrah, maka beliau berkata, Ibnu Mas'ud yahu hadza kullahu. Ibnu Mas'ud membenci hal ini seluruhnya. Dan ini dalil bahwasanya perkara nusyrah dibenci oleh Ibnu Mas'ud, dan kalimat karohah pada dasarnya dibawakan kepada makna haram. Jadi nusyrah yang dilakukan dengan cara sihir melalui syaitan hukumnya haram. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Wahab membawakan riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari. Beliau membawakan riwayat dari Qatadah, qultu li Ibnul Musayyib. Qatadah berkata kepada Ibnul Musayyib, rajulun bihi tib. Ya. Yaitu dia bertanya, wahai Ibnul Musayyib, ada seorang terkena sihir. Au yu'khadha an imra'atihi ay yahillu anhu aw yunashar. Ya, atau dia disihir, itu dia tidak bisa ditahan dari istrinya, tidak bisa berhubungan dengan istrinya. Kenapa? Karena tersihir. Apakah boleh dilepaskan sihirnya, ya, melakukan nusyrah? Maka kata Ibnu Musayyib, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Innama yuriduna bihil islah. Ya, mereka melakukan hal ini nusyrah ya untuk kebaikan. Fa amma ma yanfa falam yunha anhu. Adapun perkara yang bermanfaat maka tidak dilarang. Ini perkataan dari Ibnu Musayyib. Jadi kalau ditanya oleh Qatadah, rajulun bihi tib, yaitu seorang terkena sihir. Tib ini artinya kesembuhan, namun itu maksudnya sihir. Digunakan kalimat tib untuk sihir dalam rangka tafa'ulan, itu berharap semoga sembuh, sebagaimana dalam bahasa Arab orang yang terkena sengatan binatang berbisa, ladik, dinamakan dengan salim, yaitu orang yang sehat. Penamaan tersebut dalam rangka agar berharap dia sembuh. Ya, tatkala Ibnu Musayyib ditanya tentang nusyrah, tentang seorang lelaki yang disihir sehingga tidak bisa berhubungan dengan istrinya, maka Ibnu Musayyib mengatakan tidak mengapa melakukan nusyrah. Ya, nusyrah di sini yang dimaksud oleh Ibnu Musayyib bukanlah nusyrah yang diharamkan oleh Nabi SAW yang menggunakan perbuatan syaitan. Rasulullah SAW tadi ditanya, kata Rasulullah SAW, huwa min syaitan, dia adalah perbuatan syaitan. Tetapi yang dimaksud oleh Ibnu Musayyib dengan nusyrah yang dibolehkan, yaitu nusyrah dengan mempergunakan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dengan ruqyah, dengan baca Al-Qur'an, dengan berdoa kepada Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang kemudian memahami perkataan Ibnu Musayyib dengan mengatakan boleh kita melepaskan sihir dengan sihir, karena tidak boleh kita membawakan perkataan Ibnu Musayyib kepada hal-hal yang menyelisih sabda Nabi SAW. Oleh karena para ulama mengatakan perkataan Ibnu Musayyib ulama tabi'in ya, yang membolehkan nusyrah bukan berarti menghilangkan sihir dengan sihir, tetapi menghilangkan sihir dengan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah seperti ruqyah dan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله: وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. وهذا الأثر عن الحسن محمول على حل السحر وإزالته بالأعمال السحرية، فمثل هذه الأمور لا يتعاطاها إلا من هو من أهل السحر وأهل هذا العلم الباطل المحرم. ومراد الحسن وهو البصري رحمه الله بذلك التحذير من حل السحر بسحر مثله، بأن يأتي إلى الساحر، وأن هذا لا يجوز. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Wahab rahimahullah membawakan athar dari Al-Hasan. Beliau mengatakan dan diriwayatkan dari Al-Hasan annahu qala, dia berkata, la yahillu sihr illa sahir, tidaklah bisa melepaskan sihir kecuali penyihir pula. Maksudnya yaitu melepaskan sihir dengan cara-cara yang dilakukan oleh para penyihir, ya, bukan maksudnya adalah melepaskan sihir dengan Al-Qur'an, dengan doa-doa Nabi yang diajarkan oleh Nabi, bukan. Tetapi orang tidak bisa melepaskan sihir dengan cara-cara yang sihir kecuali dia juga adalah seorang penyihir. Oleh karenanya akan mengingatkan akan hal ini, ya, memperingatkan akan tidak bolehnya melepaskan sihir dengan sihir. Jadi melepaskan syirik dengan kesyirikan tidak diperbolehkan. قال رحمه الله: قال ابن القيم: النشرة حل السحر على المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور.
والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. وهذا الكلام الذي ختم به هذا الباب في خلاصة القول في هذه المسألة، وأن السحر على نوعين: نوع هو حل للسحر بسحر مثله، وهذا باطل، هو الذي جاء التحذير في الحديث الذي صدر به المصنف الترجمة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عمل الشيطان. وعليه يحمل قول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر، أي بهذه الطريقة، بأن يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب. وأما النوع الثاني وهو حله بالرقية والتعوذات والدعوات فهذا مباح. وكذلك الأدوية المباحة، مثل إذا كان السحر تسبب في آلام في بطنه مثلا أو رأسه، وأخذ بعض العلاجات المجربة في مداواة آلام البطن أو آلام الرأس أو نحو ذلك، هذا لا بأس به. فيجب على كل مسلم أن يكون على يقظة في هذا الباب، وحذر شديد من الطرائق الباطلة، وألا يحملنه ما أصابه من ضر على لجوء إلى السحرة والمشعوذين وأهل الباطل، فإن في الذهاب إليهم خسران الدين وحصول البلاء العظيم والشر الجسيم. فيجب على المرء أن يكون على حذر من ذلك، وألا يستجره مصاب أصابه أو ضر أصابه إلى أن يذهب إلى هؤلاء يرجو من جهتهم عافية أو شفاء. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قال بشأن السحرة: ولا يفلح الساحر حيث أتى، إذا كان حال الساحر أينما توجه لا ينال فلاحا هو في نفسه، فكيف ينال الفلاح من جهته؟ فيجب على المسلم أن يكون على حذر شديد، والله سبحانه وتعالى وحده الموفق لا شريك له. Para pemirsa, para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan riwayat atau perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di mana Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, an-nushrah adalah halus sihr anil mashur. Bahwasanya nushrah adalah melepaskan atau menghilangkan sihir dari orang tersihir. Wahia nau'an, kata Ibnu Qayyim, dan dia ada dua model. Dan ini kesimpulan dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, halus sihrin bimithlihi, yaitu menghilangkan sihir dengan sihir pula. Wa huwa alladhi min amali syaitan. Ini yang disebut oleh Nabi dengan perbuatan syaitan. Wa alaihi yuhmalu qaulul Hasan. Dan dibawakanlah perkataan Al-Hasan tadi yang telah kita sampaikan. Hasan mengatakan tidak ada yang bisa melepaskan sihir kecuali penyihir pula, yaitu maksudnya dengan cara-cara bekerja sama dengan syaitan. Fayataqarrabun nashir wal muntashir ila syaitan. Maka yang ingin melepaskan sihir dan orang yang sedang tersihir, yang mendekatkan diri mereka kepada syaitan bima yuhib, dengan apa yang disukai oleh syaitan. Syaitan suruh ini, syaitan suruh anu, mereka lakukan. Fayubut amaluhu anil mashur. Maka dia akan melepaskan perbuatan dia dari orang yang tersihir. Karena syaitan yang menyihir, maka dengan seorang mendekatkan dirinya kepada syaitan, maka sihir tersebut bisa dilepaskan oleh syaitan. Adapun jenis nushrah yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa tsani an-nushrah bir-ruqyah wa ta'awudzat, yaitu melepaskan sihir dengan cara ruqyah, dengan doa-doa untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, wal adwiyah, dengan pengobatan-pengobatan yang diperbolehkan, wa da'awat al-mubahah, dan doa-doa yang diperbolehkan. Hadza jaiz, maka ini diperbolehkan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan Ibnu Qayyim yang dibawakan oleh penulis di akhir bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan kita pada sore hari ini, bahwasanya nushrah itu ada dua model. Nushrah melepaskan sihir, yang pertama adalah nushrah dengan cara yang batil, yaitu dengan cara yang haram, ya, dengan bekerja sama dengan syaitan, dengan mendengar taujih, mendengar arahan-arahan syaitan. Dan inilah kata Nabi SAW, huwa min amali syaitan, adalah perbuatan syaitan. Dan ini juga dibawakan perkataan Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, bahwasanya tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali penyihir pula. Adapun nushrah yang model kedua, yaitu nushrah yang diperbolehkan dengan cara yang disyariatkan. Caranya gimana? Seperti dengan ruqyah, dengan doa-doa, ya, maka ini diperbolehkan.
atau dengan menggunakan obat-obat yang diperbolehkan. Ya, contohnya misalnya seorang tatkala terkena sihir, mungkin kepalanya sakit, mungkin perutnya sakit, maka dia pun menggunakan obat-obat yang bisa menghilangkan rasa sakit di kepalanya atau rasa sakit di perutnya, maka ini kalau obat-obatnya diperbolehkan maka tidak mengapa. Kemudian Syekh mengingatkan seorang muslim harus dalam kondisi waspada. Jangan sampai tatkala dia terkena sihir, kemudian rasa sakit yang dia rasakan, penderitaan yang dia rasakan akhirnya membuat dia nekat pergi ke para dukun, nekat pergi ke para tukang sihir. Ingatlah, perginya dia kepada para tukang sihir merupakan ya kerugian yang nyata, kerugian yang besar. Dia telah menjual agamanya kepada para tukang sihir tersebut. Jangan sampai ya penderitaan yang dia rasakan menjadikan dia lemah sehingga akhirnya dia pun nekat pergi ke para dukun dan para tukang sihir tersebut dengan mengharapkan kesembuhan, dengan mengharapkan keselamatan dari tukang sihir tersebut. Ingat Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang para tukang sihir, tentang para dukun tersebut, wala yuflihu sahiru haitsu ata, dan tukang sihir tidak akan beruntung dari mana saja mereka, dari mana saja dia datang. Oleh karenanya, kemana saja tukang sihir pergi, dari mana saja dia datang, maka dia akan mendatangkan keberuntungan. Ini Allah berbicara tentang tukang sihir itu sendiri. Dia tidak akan mendatangkan kebaikan. Kemanapun dia datang, kemanapun dia pergi, dia tidak akan mendatangkan kebaikan. Nah, bagaimana kemudian kita hendak pergi ke tukang sihir mengharapkan kebaikan darinya? Ini waspada dan berhati-hati. Jangan sampai seorang karena menderita rasa sakit akhirnya nekat menjual agamanya hanya mengharapkan kesembuhan, maka dia adalah menghilangkan kemudaratan dengan kemudaratan yang sangat parah dan berbahaya. وبهذا تكون قد انتهت هذه الترجمة المتعلقة بالنشرة، ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat dan kita bisa mengambil faedah dari apa yang telah beliau nasihatkan, dan kita bisa berwaspada dan hati-hati dari bahayanya para penyihir. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.